Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, untuk menjadi orang hebat, orang perlu kecerdasan otak. Otaknya brilian. Untuk menjadi orang hebat, orang juga harus punya jiwa keberanian. Tapi kemudian, kalau kehebatan dan kecerdasan otak itu digunakan untuk penipuan, maka orang harus sanggup melakukan penipuan. Di ilmunya harus bertambah, dia sanggup menipu. Ditambah lagi, dia harus nekat. Dia harus pintar, harus cerdas, kemudian sanggup menipu dan nekat. Dan ditambah satu lagi yang juga mutlak diperlukan. Dia harus tidak punya perasaan, tidak perlu rasa kasihan. Kelima ini kita yakin dimiliki oleh Yusuf Mansur. Kalau orang bertanya apakah Yusuf Mansur itu cerdas? Ya cerdaslah. Kalau pemirsa lihat cara dia bertutur, dia berpidato. Kalau ada orang mengatakan dia tuh orator, ya benar dia orator. Tapi kalau ada yang mengatakan dia tuh ngaur-ngauran, ya benar juga. Karena apa yang dia omongkan itu tidak berdasarkan kaidah ilmu. Tapi justru dari sini Yusuf Mansur kemudian karena dia nekat, kemudian dia nggak perlu punya jiwa dan perasaan gitu, maka dia bisa mengumpulkan modal dan dia bisa mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Tapi ada lagi cerita yang lain. Kalau kita ikut dalam sejarah Islam itu ada namanya seorang tokoh yang bernama atau nama penanya terkenallah si Bahlul dari Baghdad. Si Bahlul ini sebenarnya orang pintar juga, tapi karena takut berhadapan langsung dengan penguasa, dia dipanggil orang si Bahlul. Atau disebut orang juga si Majnun. Orang gila itu. Karena dia tidur di jalan. Tapi Bahlul ini, ya dia tidur di jalan, kadang dia tidur di kuburan, rumahnya sembarangan. Tapi setiap dia muncul berbicara, pembicaraannya itu pembicaraan yang bernas. Satu kali, ya Bahlul ini memberikan nasihat kepada penguasa, tapi nasihatnya itu nasihat nyindir. Misalnya ketika penguasa pingin masjid itu dinamakan dengan nama dirinya. Kata si Bahlul, kalau nama dirimu semua ya masjid ini tidak bisa untuk jadi orang bertakwa gitu. Karena orang masuk kubur nanti itu masing-masing ditanya sesuai dengan ketakwaannya. Akhirnya raja agak takut gitu. Nah, untuk cerita modern ini banyak nggak atau masih ada nggak si Bahlul gitu? Masih ada. Si Bahlul ini misalnya datang ke warung steak and shake Yusuf Mansur. Lalu di situ dia berfatwa atau ngoceh soal kebenaran lah ya. Misalnya soal bagaimana ayam itu lebih berharga dari manusia. Atau daging itu, sapi itu lebih berharga, lebih terkenal dari manusia ketika dia sudah mati. Apa itu? Kata orang kepada si Bahlul. Kata Bahlul, kalau orang mati, itu panggilnya sebentar, habis. Misalnya dipanggil dengan almarhum. Gelar-gelarnya itu hanya dikenal ketika dia diantar menuju kuburan. Setelah itu namanya disebut dengan almarhum. Sehari, 2 hari, 3 hari, paling lama 7 hari, orang sudah mulai melupakannya. Tapi kalau daging sapi, begitu dia sudah meninggal atau setelah disembelih dia sudah mati gitu, malah dia jadi populer
Kenapa? Karena banyak sekali dari elemen-elemen tubuh sapi itu yang layak untuk disebut dan disantap oleh manusia. Misalnya dagingnya bisa, daging asnya bisa dijadikan steak, ya kan? Dagingnya yang enggak ada lemak-lemaknya mungkin bisa menjadi daging rawon. Kulitnya, kakinya bisa menjadi kikil. Otaknya bisa jadi gulai. Jadi banyak sekali. Karena itu kata si Bahlul, jangan banggalah jadi manusia gitu. Kalau tidak memberi manfaat kepada orang lain, lebih baik sapi. Walaupun otak sapi, katakanlah itu dianggap sapi makhluk atau hewan yang nggak punya otak gitu. Tapi material otaknya menjadi makanan yang enak. Banyak sekali sisi-sisi elemen sapi. Kalau dia meninggal nggak ada caci maki orang kepada sapi gitu. Tapi manusia yang tindakannya merugikan orang, yang tindakannya itu menyusahkan orang, yang tindakannya membuat orang menderita, wah itu akan dikenang sepanjang masa, dicaci maki. Karena si Bahlul ini bicara di warung steak and shake, orang melihat Anda ini nyindir Sumansur apa gitu. Kata Bahlul, ini pelajaran. Pelajaran buat kita semua. Cuma karena Bahlul ini sehari pertama datang, orang masih menganggapnya ya ini penceramah nyasar gitu. Tapi karena dia datang terus-terusan, orang melihat, wah ini jangan-jangan ini malaikat. Kalau cerita ini sampai ke Yusuf Mansur bilang, itu malaikat itu. Mungkin Yusuf Mansur akan bilang, malaikat itu. Kenapa? Karena bagi Yusuf Mansur gampang aja tuh kalau dia terdesak bilang, malaikat itu. Mau minta duit, kalau ada orang-orang yang menguntungkan, oh itu malaikat. Terus kalau duitnya dicuri misalnya, mungkin keluarga yang nyuri, ya kan? Mungkin anaknya yang nyuri, nggak tahu lah. Atau alibi dia biar nggak ditanya-tanyain gitu. Dia bilang malaikat diutus Tuhan. Enak aja dia bilang Tuhan mengutus malaikat ngambil duit di rumahnya. Maka laporan polisinya dengan demikian bisa dicabut tanpa dia merasa perlu kehilangan muka. Gitu. Jadi kembali ke cerita Bahlul tadi itu, Bahlul disebut orang dia Bahlul, mungkin dia nggak mandi berhari-hari gitu. Ya dilaranglah masuk. Tapi dia nggak merugikan orang. Kita mungkin bisa melihat jadi Bahlul yang bermanfaat bagi orang lain itu mungkin lebih baik daripada orang cerita-cerita agama, cerita ustadz, tapi malakin duit orang gitu. Atau dia malakin duit orang dengan dalil cerita-cerita agama atau cerita-cerita palsu yang dianggap cerita agama. Jadi silahkanlah kita lihat sekarang mana yang lebih untung gitu. Seperti Yusuf Mansur yang hidupnya penuh dengan masalah, penuh dengan cerita-cerita dugaan penipuan, kasusnya di pengadilan gak habis-habis, atau menjadi si Bahlul. Ya kalau bisa ya kita menjadi orang baik, berotak cerdas, berakhlak mulia, mulia di tengah masyarakat, tapi juga mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita menjalani hidup ini dengan tenang. Ya, penipu-penipu itu mari kita habisi juga dengan semangat, karena melawan penipuan itu adalah jihad di dalam kehidupan kita. Maka cerita Yusuf Mansur dengan warung steak and shake yang kita lawan itu karena di sana sekarang itu uang-uang yang diduga hasil pungutan dari masyarakat, hasil tabung tanah TKI dan TKW Taiwan, atau hasil dari paket umrah merdeka gitu. Yang jumlahnya 7.426 jemaah. Yang masing-masing orang store 10 juta gitu. Bayangkan itu 10 juta kalau dia mendapat duit 70 miliar atau 74 miliar, itu berapa warung itu?
Kalau umrahnya nggak pernah ada, ceritanya itu cerita berputar sekedar cerita. Inilah kenapa kita ingin menyuarakan sebagai suara yang mudah-mudahan dinilai sebagai sebuah kebenaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.